Shalom, perkenalkan nama saya Dr. Fedison B. Sekarang saya ingin mempresentasikan materi-materi. Yang pertama itu manfaat pendidikan, nilai dalam keluarga dan pernikahan. Yang kedua yaitu tantangan zaman milenial. Yang ketiga yaitu pentingnya nilai-nilai Kristiani di era milenial. Materi pertama yaitu manfaat pendidikan, nilai-nilai dalam keluarga dan pernikahan. Dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama membangun iman Kristen. Bagaimana cara membangun iman Kristen? Yaitu terdapat di kitab Ulangan 6 ayat 4-9 bahwa di sana mengajarkan mengasihi Tuhan dan mendidik berulang-ulang. Bagaimana cara mengasihi Allah? Yang pertama yaitu terdapat di kitab Ulangan 6 ayat 5, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua yaitu terdapat pada kitab Ulangan 6 ayat 6-7, melakukan tugas dari Tuhan, dan yang kelima yaitu terdapat pada kitab Ulangan 6 ayat 24-25, yaitu komitmen untuk setia kepada Tuhan. Iman harus menjadi pusat dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Yang pertama yaitu didikan iman Kristen akan menjadi fondasi yang kuat dan menjalani kehidupan. Yang kedua yaitu iman Kristen akan menolong mereka menentukan sikap. Yang ketiga, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang keempat yaitu didiklah orang muda menurut jalan yang patuh baginya, maka pada masa tuanya pun tidak akan menyimpan pada jalan itu. B. Menanamkan karakteristik Kristiani. Yang pertama yaitu karakteristik tidak terbentuk dengan sendirinya. Yang kedua keteladanan dari orang tua. Yang ketiga dan memiliki nilai-nilai Kristiani. C. Membentuk norma masyarakat, artinya bahwa tidak dilihat dari perbedaan suku, ras, atau hal-hal yang lain. Keluarga adalah bagian dari masyarakat kecil. Apa saja yang dilakukan oleh keluarga akan turut membentuk keadaan sekitarnya. Contohnya umat Israel adalah umat yang hidup dengan Taurat, banyak hukum yang diakhiri dengan sanksi dan hukuman tanpa menunggu lama, dan ia terdidik dalam keluarga dengan tradisi dengan norma Yahudi. Pada waktu berbeda ia tetap hidup menurut ajaran keluarganya. Jadi, pendidikan nilai-nilai dalam keluarga harus menjadi perhatian serius, karena hal ini turut menentu nilai-nilai dan norma-norma yang akan diterapkan di dalam masyarakat. D. Membangun generasi yang kuat. Yang pertama adalah kuat secara mental, yang kedua yaitu berwawasan, yang ketiga yaitu memiliki iman, yang keempat yaitu berhikmat dalam bermedsos, dan yang kelima yaitu tangguh. Jadi, pendidikan nilai-nilai dalam keluarga dapat membangun generasi yang kuat, artinya dalam menghadapi tantangan zaman dengan sikap yang benar dan secara tanggung jawab memperjuangkan kehidupan dengan tujuan yang benar. Materi yang kedua yaitu tantangan zaman milenial. Apa saja ciri-ciri generasi milenial? Yang pertama, terbukanya terhadap inovasi masyarakat, menyambut setiap penemuan baru dengan antusias. Contohnya berkembangnya teknologi dan informasi dengan secara cepat. Yang kedua, menghargai waktu. Masyarakat modern menggunakan waktu lebih banyak untuk menambah penghasilan dengan berbagai cara. Dan yang ketiga yaitu bertindak rasional. Masyarakat modern tidak lagi terikat pada tradisi atau adat istiadat masyarakat, tapi mengikuti kehidupan modern dengan mengutamakan akal budi dan pemikiran yang rasional. Yang keempat yaitu menghargai prestasi. Setiap
setiap jasa atau pekerjaan berhak mendapatkan imbalan yang setimpal sebagai bentuk penghargaan terhadap profesi. Untuk setiap orang dituntut profesional di bidangnya sesuai kualitas dayanya. Dan yang kelima yaitu bebas berpendapat. Setiap orang bebas beri pendapat atau pandangan sebagai penilaian pribadi atau tidak bergantung pada penerima penolakan masyarakat luas. Apa saja tantangan pada zaman milenial? Yang pertama yaitu harus fokus pada kekuatan diri sendiri, dan yang kedua yaitu komitmen dan konsisten yang kuat. Materi yang ketiga yaitu materi tentang pentingnya nilai-nilai Kristiani di era milenial. Apa itu nilai? Nilai adalah bentuk angka atau harga suatu benda, melainkan sesuatu yang dianut oleh seseorang atau sebuah kelompok masyarakat yang biasanya dapat dijadikan landasan, alasan, atau motivasi untuk bertindak. A. Nilai-nilai realitas tidak dapat dihindari. B. Nilai bersifat normatif, artinya nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal. Apa yang dimaksud nilai-nilai Kristiani? Nilai-nilai Kristiani adalah sesuatu yang berharga, mulia, dan agung yang sesuai dengan ajaran-ajaran Alkitab. Apa saja nilai-nilai Kristiani dalam pembuatan meliputi buah roh dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 1. Kasih. 2. Sukacita. 3. Damai sejahtera. 4. Kesabaran. 5. Kemurahan. 6. Kebaikan. 7. Kesetiaan. Dan yang ke-8 yaitu kelemah lembutan. Itu saja yang saya bisa dapat sampaikan tentang materi manfaat pendidikan nilai dalam keluarga dan pernikahan, tantangan zaman milenial, dan pentingnya nilai-nilai Kristiani di era milenial. Sekian dari saya, terima kasih.